Perzinahan itu apa? Yang keempat, biaya pernikahan yang mahal itu menjadikan orang itu akhirnya mengakhir-akhirkan itu pernikahan dan akhirnya berzina. Maharnya apa? Fortuner. Mahal. Nah, sekarang kemudian kita mau nikah itu sudah dibayang-bayangi gedung. Sekali lagi itu bukan tidak boleh, boleh bagi yang mampu. Surat undangan satu lembarnya 10.000. Kalau undang 200 orang sudah kelihatan berapa. Bisa jadi kalau anak muda kemudian standarnya sudah tidak semacam itu, tapi memaksakan diri, aduh kasihan betul itu akhi. Dan maaf ya kalau ada teman kita nikahnya sederhana, antum harus tetap tersenyum sama dia. Bisa jadi dia nikahnya sederhana tapi barokahnya lebih besar daripada gedung yang disewa oleh orang lain. Sekarang biaya gedung 50 juta, cateringnya 100 juta, biaya undangannya 20 juta, security-nya 3 juta. Mahal, semakin mahal. Akhirnya apa? Ya sudah zina aja. Kelamaan kok. Makanya kemudian salah satu fungsinya orang tua, ayah itu kenapa dia harus punya tabungan? Untuk menjadikan anaknya selamat dari perzinahan. Maaf ya, ini bapak-bapak ini. Bapak nabung itu bukan menjadi tabungan di hari tua, tapi nabungnya saya. Ini teguran untuk saya. Tabungan saya, tabungannya bapak, itu salah satu fungsinya itu untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Makanya anak kita kalau sudah dilamar atau anak kita sudah melamar, kita yang mencukupinya ketika dia belum mendapatkan kecukupan. Kita yang nyukupin. Nanti dia ngomong, Pak saya malu. Nggak usah malu. Malu itu kalau kamu zina itu kamu malu. Butuh berapa nak? Butuh 200 juta Insya Allah. Bapak transfer 3 miliar. Padahal dia nggak ngerti Zimbabwe itu 3 miliar hanya bisa untuk beli telur karena inflasinya tinggi. Maka kemudian gitu. Makanya saya sering sampaikan kan, ada kisah teman saya itu dulu nikahnya jauh sebelum saya. Ketika awal-awal itu dia sudah nikah itu, loh sudah nikah kapan antum nikahnya? Umur 18 atau 19 tahun. Anak tanya, loh saat itu gimana? Lah bapak saya nanya, nak sini nak, bapaknya itu mudir itu kepala sekolah. Gimana nak? Sudah ba'ah atau belum? Sudah bi. Tahu ba'ah ya? Ba'ah itu kemampuan biologis. Sudah ba'ah belum? Sudah bi. Puasa? Udah tidak mempan bi. Ya memang gitu, kisahnya gitu, saya nggak tahu. Ya sudah nikah ya? Ya terus gimana? Sudah. Kalau nikah itu nanti abi yang cukupin. Kan saya belum kerja bi. Abi yang cukupin. Abi cukup banyak. Duitnya cukup untuk membiayai kamu. Nanti aku biayai sambil kamu sekolah. Nanti kalau kamu sudah dapat kecukupan, ngomong sama abi, baru abi stop. Nikah, akhirnya nikah dengan salah satu santriwati. Pernikahan mereka dibiayai sama orang tua. Dan orang tuanya tidak pernah berhenti berkata, ndak usah malu dibiayai sama bapak. Kamu lebih malu lagi kalau kemudian kamu zina sama seorang perempuan. Gandeng perempuan kemana-mana, kemudian akhirnya kamu zina. Sampai akhirnya beliau mendapatkan beasiswa sama-sama dengan kita. Setelah mendapatkan beasiswa kan kita dulu beasiswanya 1 bulan dapat 200 rial, sekitar 600.000 700.000. Kemudian dapat beberapa usaha kecil yang beliau lakukan. Akhirnya dia ngomong sama abinya, bi, alhamdulillah saya sudah dapat pegangan, ada uang beasiswa per bulan, ditambah lagi dengan beberapa bisnis kecil. Sudah ya bi, nggak usah di store lagi uangnya. Yakin nak? Yakin bi, jazakallah khair sudah menjaga saya. Di stop. Itulah fungsinya harta di situ pak. Jadi kalau kemudian kita dapetin anak kita mau nikah itu jangan ngomong makan batu, jangan gitu. Itu omongan dari waktu saya SD kok nggak pernah berkembang omongan itu. Mbok cari-cari mbok diganti makan cilok gitu kan enak. Ngomong kok sama anak kok makan batu, itu berarti bapaknya nggak ngajarin bahwasanya anaknya itu punya Allah. Siapa orang yang dijamin dalam garansinya Allah? Anak muda yang ingin menjaga dirinya dari zina itu digaransi sama Allah, nggak akan dijadikan miskin insya Allah. Miskin itu kan bukan kondisi, miskin itu gaya hidup ketika kita merasa kurang. Kalau kita kena cukup.
Dan saya akan sampaikan kisah salah satu teman saya itu. Ada teman saya itu dulu ketika kita masih di sastra bahasa sebelum fakultas syariah, itu tiba-tiba pagi-pagi itu dia minjem uang 5 juta. Saya bilang, 5 juta untuk apa? Untuk biaya persalinan istri saya. Saya tidak punya, saya punya cuma tabungan 1 juta, ambillah kalau antum mau. Kemudian dia mengatakan, ya sudah tidak apa-apa. Terus kemudian diadakan tabaruat atau tabaruat aksi donasi. Oh, namanya mahasiswa diadakan donasi yang tidak banyak, tidak cukup. Loh, tiba-tiba beliau itu handphonenya itu berdering. Dia punya handphone Nokia yang dulu gede itu loh, yang segini. Tahu kan? Yang kalau kena kepala anjing muter-muter aja. Telepon itu. Ini bapak ini ya? Iya. Dari Kalimantan, Banjarmasin pak? Iya. Bapak jualan sarung? Enggak pak. Bapak jualan sarung? Enggak pak. Bapak katanya jualan sarung? Enggak pak. Saya tuh di sampingnya itu denger, ini ngapain sih bapak jualan? Enggak gitu. Dan akhirnya saya tahu keseluruhan cerita setelah telepon itu ditutup. Akhirnya dia ngomong, ya sudah kalau bapak maksa saya penjual sarung, ya sudah saya pedagang sarung. Bapak maunya apa? Saya itu mau mesen sarung pak. Mau mesen sarung? Iya. Berapa pak? Beberapa kodi. Ya sudah pak, coba nanti saya telepon saudara saya. Tutup dulu, nanti WA lagi atau apa, SMS lagi pak. Dia nelpon saudaranya itu, ada nggak sarung ini? Ada. Dibutuhkan berapa kodi ini, tolong dikirim, ada orang maksa saya sebagai pedagang sarung. Loh, sederhananya kisah ini singkatnya ikhwan, masya Allah ya. Singkat ceritanya, itu kemudian sarung dikirim, ditransfer, untungnya persis dengan jumlah yang dibutuhkan ketika membiayai biaya persalinan. Coba, masya Allah. Duh, sampai kemudian akhirnya beberapa tahun kembali saya ketemu lagi, saya tanya, masih ada lagi yang nelpon kamu pedagang sarung? Enggak ada. Itu dijamin sama Allah. Saya aja pernah ngerasain, dan mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ngerasain. Saya dulu awal-awal itu dulu nikah dulu itu sempat saya jatuh ke tipes itu. Kemudian sebelum tipes itu saya itu dulunya itu jualan kurma. Saking lalisnya kurma itu sampai kemudian saya untung banyak. Saat itu untung 8 juta. Menurut saya itu banyak banget itu, alhamdulillah. Sempat saya merasa kelihatannya saya punya bakat bisnis yang luar biasa. Padahal murid saya bilang, bukan bisnis Ustaz, orang merasa sungkan kalau ditawari tidak beli, ya sudah. Loh, sampai akhirnya ketika pertengahan bulan Ramadan jatuh sakit, masuk rumah sakit 3 hari atau 4 hari, saya kemudian dirawat. Loh, dilalahnya itu ketika istri saya ke kasir itu, saya tanya habis berapa? Ya itu persis dengan keuntunganmu jual korma. Makanya saya nggak jualan korma lagi. Itu kisah-kisah yang pasti antum pernah dapatkan dari orang tua antum. Tanya sama orang tua kita, ya atau tidak? Pasti mereka ketika mentok tiba-tiba dikasih oleh Allah. Orang kalau nikah jaga dari perzinahan, tidak mungkin dibiarkan Allah itu lapar. Makanya harus yakin sama Allah itu. Makanya tidak boleh mengatakan kamu makan apa, batu. Alah sudah lah Pak, jangan ditinggal, jangan diomongin kayak gitu lagi itu. Omongan kuno itu. Itu omongan yang belum pernah kenal ilmu. Kalau kita dapetin anak kita mau nikah, sampaikan kepadanya, sudah siap jadi imam? Siap. Sudah siap mendapatkan tulang rusuk yang bengkok, paling bengkoknya? Siap. Ya sudah, bismillah, sudah. Dan akhirnya itulah yang menjadikan kita. Jadi orang itu berzina, kata para ulama itu, satu, karena laki-lakinya berantakan sholat, perempuannya hilang sifat malu, dayus hilang, amar ma'ruf hilang, ragu-ragu, biaya pernikahan yang mahal yang akhirnya menjadikan ragu-ragu. Tidak usah dibuat mahal Pak, sederhana kalau memang tidak mau. Dan saya tidak menyarankan mahal-mahal pernikahan itu, lebih baik sederhana Pak. Saya kagum sama nikahannya salah satu pesepak bola Jerman yang berdarah Turki. Ketika nikah itu ngundang anak-anak Suriah Pak, yang ada di pengungsian untuk menghadiri pernikahannya dia, dan kemudian dibahagiakan itu pemain bola Jerman yang berdarah Turki. Itu salah satu hal yang bagus banget. Nikah itu yang penting adalah ijab kabulnya. Keberkahannya itu mengiringi ketika kita taat kepada Allah.